Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal tentang hand and body lotion antioksidan ekstra kulit buah manggis lulur tradisional. Nama Riza Adelia Fitri, NPM 16 dari kelas 2 FA1. Tren back to nature yang tengah melanda dunia estetika meningkatkan penelitian terhadap formula kosmetika dan juga terhadap beberapa tanaman sebagai bahan aktif kosmetika. Penelitian tersebut dilakukan terhadap tanaman yang sudah digunakan secara turun-temurun maupun penelitian yang bertujuan mencari tanaman baru sebagai inovasi dan variasi bahan aktif. Peningkatan penelitian formula kosmetika juga bertujuan untuk mencari bentuk sediaan kosmetika yang tahan lama, praktis, mudah, dan cepat diaplikasikan yang sudah menjadi kebutuhan manusia modern dalam kehidupan yang serba cepat. Terdapat banyak sediaan kosmetika tradisional yang salah satunya adalah lulur. Lulur ditumbuk atau digiling, dibuat pasta, lalu dioleskan di atas kulit, dan digosok untuk mengangkat sel kulit mati. Cara aplikasi tersebut dinilai kurang praktis sehingga dikembangkan produk kosmetika yang pengaplikasiannya juga ke seluruh tubuh, sama dengan lulur yaitu hand and body lotion. Hand and body lotion biasanya berbentuk emulsi karena penampakannya menarik serta mempunyai konsistensi menyenangkan. Emulsi dibuat dari campuran minyak, air, dan emulgator sebagai basis emulsi serta penambahan ekstrak tanaman sebagai bahan aktif. Penelitian terhadap formula emulsi biasanya dilakukan percobaan terhadap basis emulsi dahulu dengan dibuat beberapa formula basis dengan variasi konsentrasi minyak atau variasi konsentrasi emulgator yang berbeda-beda. Kemudian masing-masing formula diuji stabilitas fisiknya. Untuk uji khasiat dilakukan penambahan bahan aktif pada bahan aktif. Kelemahan penggunaan tanaman secara tradisional adalah tidak praktis, tidak stabil dalam penyimpanan, dan zat warna kuning dari kurkumina sering kali menempel di beberapa tempat yang tidak dikehendaki sehingga sukar dibersihkan. Dengan mengekstrak serbuk kering tanaman tersebut dan dicampur dengan basis emulsi dapat mengurangi masalah di atas. Masing-masing tanaman dibuat simplisia, diserbuk kemudian diekstraksi secara maserasi dengan penyari etanol 95%. Keempat ekstrak yang didapat dikombinasikan dan sejumlah ini disebut ekstrak lulur tradisional. Ekstrak lulur tradisional inilah yang menjadi bahan aktif dalam emulsi dengan khasiat sebagai antioksidan. Untuk komposisinya yaitu ekstrak kulit manggis 10%, asam stearat 2,5%, karaginan 1%, parafin cair 7%, gliserin 5%, triethanolamin 1%, asam benzoat 0,2%, aquades ed sampai 100, dan parfum. Khasiatnya untuk yang pertama yaitu sebagai antiinflamasi, kulit manggis kaya kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang dapat dimanfaatkan sebagai satu di antara obat, mencegah dan mengatasi peradangan. Kulit manggis diduga dapat memperbanyak zat prostaglandin yang khasiatnya bisa menghambat kadar histamin dalam tubuh. Prostaglandin sebenarnya berperan untuk meredakan peradangan yang berkaitan dengan penyebab seseorang mudah terkena alergi. Memanfaatkan kulit dari buah manggis dapat mencegah peradangan yang bisa terjadi di luar dan di dalam tubuh. Yang kedua yaitu mengatasi jerawat. Kulit manggis dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah. Kulit manggis memiliki kandungan antioksidan yang bisa melenyapkan produksi relatif oksigen yang mengandung zat berbahaya. Kandungan antioksidan ini mampu memengaruhi pertumbuhan jerawat. Kulit manggis diduga juga mampu menekan produksi radikal bebas yang berkontribusi pada pembentukan jerawat.
Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja, cara pembuatan. Untuk yang pertama, pembuatan ekstrak kulit manggis. Serbuk kulit manggis ditimbang sebanyak 1.500 gram untuk dimaserasi dengan pelarut perbandingan 1:4. Serbuk kulit manggis direndam pelarut metanol banding air sebanyak 6.000 ml, yaitu 9:1 selama 24 jam. Maserat yang didapat kemudian ditampung dan dilakukan remaserasi dengan merendam serbuk kulit buah manggis tadi dalam 4.500 ml selama 24 jam. Akan didapatkan maserat untuk kemudian ditampung dan dilakukan remaserasi kembali dengan merendam serbuk kulit buah manggis menggunakan dalam 1.500 pelarut metanol banding air, yaitu 9:1. Maserat yang dihasilkan ditampung kembali. Ekstrak cair yang didapat dari hasil maserasi kemudian dikentalkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 50 rpm. Ekstrak kental yang diperoleh ditimbang dan dilakukan perhitungan rendaman. Untuk yang kedua yaitu pembuatan sediaan lotion ekstrak metanol kulit manggis. Sediaan lotion ekstrak metanol kulit buah manggis ini dibuat dalam 3 formulasi dengan variasi konsentrasi ekstrak. Setil alkohol dalam formulasi ini diganti karagina sebanyak 1% cair, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Karaginan yang digunakan terlebih dahulu dilarutkan ke dalam beberapa bagian air sebelum dicampurkan ke dalam fase air. Bahan-bahan termasuk fase air seperti ekstrak kulit manggis, gliserin, TA, larutan karaginan, dan sisa air dicampurkan. Sediaan 1 dan 2 dipanaskan dan diaduk pada suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit secara terpisah hingga homogen. Sediaan yang telah homogen tersebut dicampur dan diaduk dengan pengaduk. Proses pencampuran kedua sediaan yang berbeda tersebut dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius. Proses pengadukan dilakukan hingga kedua sediaan homogen dan mencapai suhu 40 derajat Celcius, yaitu sediaan ketiga. Pengawet asam benzoat dan parfum minyak tulip dimasukkan ke dalam sediaan 3 pada suhu 35 derajat Celcius, kemudian dilakukan pengadukan kurang lebih 1 menit. Untuk yang ketiga yaitu penentuan aktivitas antioksidan lotion menggunakan metode DPPH. Sampel lotion ekstrak kulit manggis diencerkan metanol hingga diperoleh pengenceran 10-3. Larutan stok DPPH 0,004% dibuat sebanyak 20 ml dengan pelarut metanol. Larutan sampel lotion dari setiap pengenceran diambil sebanyak 1 ml, kemudian ditambahkan DPPH sebanyak 1 ml. Campuran ditambahkan metanol sebanyak 3 ml, kemudian divortex dan didiamkan selama 20 menit pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Dalam ruangan yang gelap karena DPPH rentan terhadap cahaya. Metanol digunakan untuk mengembalikan pembacaan spektrofotometer ke angka 0. Absorbansi campuran radikal DPPH tanpa antioksidan 1 ml DPPH dalam 4 ml metanol digunakan sebagai kontrol. Absorbansi diukur dengan UV spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nanometer. Untuk selanjutnya yaitu metode uji pemastian mutu. Ada uji viskositas. Lotion diamati tingkat kekentalannya dari masing-masing konsentrasi ekstrak dengan cara diaduk-aduk menggunakan gelas pengaduk. Hasil yang didapat dicatat untuk dibandingkan tingkat kekentalannya dari setiap lotion. Untuk selanjutnya, uji homogenitas lotion. Sediaan lotion diambil pada masing-masing formula secukupnya dan dioleskan pada plat kaca, diraba dan digosokkan. Massa lotion harus menunjukkan susunan homogen, yaitu tidak terasa adanya bahan padat pada kaca. Untuk selanjutnya yaitu uji daya sebar. Sebanyak 0,1 gram lotion ditimbang dan diletakkan di tengah-tengah kaca bulat. Kaca penutup ditimbang, kemudian letakkan di atas lotion dan biarkan selama 1 menit dan diukur diameter lotion yang menyebar. Ditambahkan beban seberat 50 gram di atas kaca penutup dan dibiarkan selama 1 menit. Dicatat diameter lotion yang menyebar. Percobaan dilanjutkan dengan beban seberat 100 gram, 200 gram, dan 500 gram.
Untuk selanjutnya yaitu uji iritasi. Punggung marmut diukur terlebih dahulu dengan lebar kira-kira 1 kali 1 inci pada punggung sebanyak 4 bagian untuk masing-masing marmut. Daerah tersebut